Shalom, selamat pagi, salam terkasih, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun kita berada pada kesempatan yang indah ini. Berjumpa kembali di renungan harian, dan biarlah pada jam yang baik ini, pada pagi hari ini, kita akan mendapatkan kekuatan rohani terbaru melalui firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa bangun di dalam keadaan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kebutuhan terbesar kami pada jam yang indah ini, yaitu kecurahan akan Roh Kudus Tuhan, agar kami bisa memahami, mengerti, bahkan juga menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul perenungan Tuhan pada pagi hari ini ialah bersyukurlah. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-18. Bunyinya demikian: mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita sebagai umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hati jika mulai suka untuk menuntut. Bahkan kalau ini terjadi, dikatakan kita tidak akan pernah bahagia. Karena kita merasa kurang di dalam kehidupan masing-masing. Jika hidup kita hanya dipenuhi tuntutan demi tuntutan, bisa saja itu membuat kita hidup tidak lebih baik lagi. Sebaliknya, tuntutan-tuntutan itu akan membuat hidup kita bersungut-sungut ketika itu tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Bebaskan akan diri kita masing-masing untuk lepas daripada tuntutan-tuntutan yang membuat kita nantinya akan bersungut-sungut dan tidak bersyukur di dalam Tuhan. Kalau itu terjadi, maka kehidupan kita merasakan akan lebih indah, lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya. Di mana juga yang terjadi bisa saja mungkin tuntutlah uang lebih banyak di rekening kita, tuntutlah rumah yang mewah, mobil yang keren, dan semua materi yang serba luks atau yang serba luar biasa. Maka kita akan kurang menghargai apa yang kita dapat pada saat ini atau sekarang ini. Dan tidak akan pernah bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Tuntutlah pasangan hidup kita sesempurna mungkin, maka kita akan merasa salah pilih. Tuntutlah anak kita sesuai dengan standar tinggi yang kita mau, maka kita merasa anak kita ini yaitu bodoh ataupun juga nakal dan sama sekali tidak bisa diharapkan. Tuntutlah semua orang yang harus memperhatikan kita atau menolong kita, maka kita akan merasa sendirian. Tuntutlah semua orang yang harus juga menopang kita, membantu kita, maka kita bisa saja merasa diabaikan. Bahkan kalau perlu, tuntutlah Tuhan lebih banyak lagi dalam doa-doa kita, maka kita merasa Tuhan itu seakan-akan berlaku tak adil atau tidak adil di dalam kehidupan kita ini. Hidup ini seharusnya tidak diisi dengan tuntutan demi tuntutan, melainkan dikatakan di dalam ayat inti kita, oleh rasa syukur yang diberikan Tuhan, semuanya
yang kita terima. Dan kita juga dengan berkat-berkat tersebut merasa damai, merasa kasih Tuhan tetap mengalir di dalam kehidupan kita ini. Dan merasa bahagia. Meskipun uang kita tidak banyak, tapi kita tetap selalu berterima kasih. Tetap mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, aku bersyukur untuk segala berkat yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Karena ada juga orang-orang lain di luar sana yang berkekurangan, yang mungkin mereka belum merasakan berkat yang seperti kita rasakan. Kita harus mengingat akan hal tersebut supaya tetap melakukan akan ucapan syukur itu. Meskipun pasangan hidup kita tidak sempurna, kita bersyukur. Karena apa? Kita juga melihat dan kita juga berterima kasih kepada Yesus atau Tuhan kita itu. Itulah pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan. Bagaimana caranya kita bisa berubah akan kehidupan kita atau juga menjadikan akan Yesus yang terutama dalam kehidupan ini, agar nantinya perubahan terjadi di dalam kehidupan daripada umat-umat Tuhan. Yang selanjutnya ialah mungkin anak kita bukan juara di dalam kelas, anak kita tidak sealim yang kita harapkan, dan anak kita tidak memiliki akan bakat-bakat yang seperti anak-anak yang lainnya. Jangan tuntut yang berlebihan. Sebaliknya, syukurilah anak kita, di mana kita tidak pernah merasa lebih bahagia tanpa kehadiran mereka. Daripada menuntut, seharusnya kita memperhatikan atau kita perhatikan juga. Bukan seharusnyakah ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, yaitu kita memperhatikan daripada kita menuntut Tuhan dengan persungutan. Karena nantinya kita merasa kurang selalu di dalam kehidupan ini. Bukankah lebih baik kalau kita dikatakan bersyukur atas semua yang telah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita ini? Semakin sedikit tuntutan kita, bisa jadi atau maka kita akan merasa lebih baik, merasa lebih bahagia. Karena tugas dan tanggung jawab kita, yaitu kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau memang itu sudah seharusnya menjadi berkat kita, maka Tuhan akan memberikan itu di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi apapun itu, kita diajak, dihimbau untuk selalu bersyukur di dalam segala hal di kehidupan kita ini. Dan setelah itu, kita selalu mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Inilah yang menjadi perenungan kita, adalah doa, seruan, harapan, dan juga yang kita rindukan di dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati. Amin.